Halo teman-teman, sahabat Freon Barber Official. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu kampus ternama ya, kualitas terbaik ya, tepatnya di daerah kawasan Tangerang. Hari ini ketemu juga dengan sahabat kami, yaitu kembali lagi dengan Sabar Venus. Pak Sabar Venus. Okay. Nah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bisa collab bareng ya Pak ya. Jadi alhamdulillah kita berkesempatan collab kembali ya. Kita akan bahas kali ini tentang AC VRV. Nah, oke. Teman-teman, jadi kesempatan kali ini kita mau bahas tentang AC VRV. Kebetulan nanti langsung kita ada praktek ya, teman-teman. Jadi, Pak, VRV itu sebenarnya apa sih, Pak, VRV? VRV itu kepanjangan dari Variable Refrigerant Volume. Variable Refrigerant Volume. Betul. Okay. Jadi, sebuah teknologi pendingin, teknologi AC yang memungkinkan satu unit outdoor diaplikasikan terhubung ke beberapa unit indoor. Dan unit indoor itu pun bisa dengan berbagai macam tipe indoor, misalkan dengan wall split duct, kaset, dan jenis-jenis tipe indoor yang lain. Dengan satu outdoor. Jadi satu outdoor bisa terhubung dengan misalnya 5, 10 atau 15 indoor. Itulah kehebatan dan nilai plus daripada AC VRV ini. Dan ini sangat cocok untuk gedung-gedung hall yang membutuhkan kapasitas besar ya Pak. Betul. Ya. Kalau kita pakai split wall kan nggak mungkin begitu banyak indoor ya sistem. Nah, satu dia outdoornya hanya beberapa dan tentu itu menghemat ruang. Lalu untuk instalasi dia terhubung dari indoor ke indoor. Dan lalu ada main pakai ducting ya Pak ya. Untuk pemipaannya dia hemat karena satu dia bisa sampai dengan ribuan meter. Jadi kalau gedung misalnya ada gedung 18 lantai. Itu kan meliuk-liuk kalau itu kan panjang ya Pak ya. Di outdoornya di atas rooftop kan itu kalau ditarik semua kan butuh berapa ribu meter tuh. Ini outdoornya bisa di rooftop, bisa juga di ground stick ataupun di bawah ya Pak ya. Betul, itu tergantung daripada tipikal gedung tersebut. Kebetulan kalau hari ini outdoornya ada di bawah, jadi kita pekerjaan cukup nyaman ya. Dan terus kali ini yang kita kerjakan produk apa Pak? Kita yang akan kita perbaiki adalah produk AC Daikin. Oke. Kenapa Pak alasannya menggunakan VRV-nya Daikin? Jadi memang hampir rata-rata ya seluruh gedung di Indonesia boleh dibilang dikuasai pasarnya VRV itu oleh Daikin. Satu alasan pertama, memang Daikin itu spesialis tata udara. Betul. Dan dia memiliki spare part yang ready ya. Ya, jadi banyak kendala untuk, mohon maaf nih, merek-merek lain apabila ada trouble kita harus inden spare part. Mungkin 30 hari, 60 hari, 90 hari. Tapi Daikin dengan kemampuan mereka menyediakan spare part yang cukup. Jadi apabila ada user yang menggunakan VRV dan dia mengalami kendala, kita cukup pesan ke dealer VRV, misalnya ke Venus. Venus akan bisa langsung PO ke Daikin dan bisa diganti penggantian dengan sangat cepat. Tentunya tidak perlu inden yang dengan lama. Sistem order tapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Betul, tidak perlu inden, tidak perlu impor terlebih dahulu karena spare part-nya cenderung ready. Dan sebenarnya bukan hanya VRV Pak, beberapa brand bukan hanya VRV aja, tapi beberapa AC-nya juga dari Daikin juga spare part-nya sangat mudah Pak. Sangat mudah. Itu salah satu alasan bisa menggunakan produk Daikin. Luar biasanya di situ. Keunggulan Daikin adalah dari segi ketersediaan spare part. Salah satunya. Karena ini spesialis untuk tata udara ya Pak ya. Kan nggak mungkin Pak, misalkan satu hall trouble AC-nya kita harus nunggu 90 hari sampai 90 hari. Itu nggak kebayang Pak. Nggak kebayang. Kita beli unit baru kan. Atau misalkan ada satu office yang memang harus selalu beroperasional, dia pasti kasih deadline 2-3 hari harus selesai. Nggak mungkin kita tunggu spare part sampai dengan 90 hari. Dan itu terjadi untuk merek-merek lain ya. Tentunya nggak usah ragu lagi menggunakan produk Daikin karena sudah terjamin kualitas serta penyediaan spare part-nya aman ya Pak ya. Oke Pak, ini VRV-nya kapasitas yang ingin kita kerjakan ini berapa PK Pak? Kali ini VRV-nya dia satu sistem dengan 3 outdoor, kapasitasnya itu 38 PK. 38 PK. Betul. Dengan 3 outdoor dan 6 indoor split duct.
split duct. Ya. Oke. Jenis freonnya R410. R410. Jadi teman-teman hari ini kami kerjakan yaitu kapasitas 38 PK serta satu sistem dengan 3 outdoor dan 6 indoor. Oke. GR410. Oke, baik Pak. Ini kan kemarin ada trouble Pak. Iya. Nah, trouble-nya ini udah kita ambil data yaitu Iya. trouble-nya itu terdapat kode error L403 di mana terdapat proteksi unit ini down ataupun protect ya Pak ya. Dan setelah kita cek yaitu mainboard-nya ICPM-nya kena ya Pak Iya, ya. betul. Nanti kita tunjukin nih teman-teman beberapa bagian spare part yang short, bahkan nanti yang barunya akan kami publikasikan. Tentunya ini menjadi referensi untuk teman-teman bisa menggunakan VRV ya Pak Betul. ya. Kenapa? Kami bisa membantu supaya lebih mudah untuk teman-teman menggunakan produk VRV. Karena keunggulan Daikin. VRV itu sangat banyak. Sangat banyak. Oke, benar-benar. Yang pertama dia hemat energi. Betul. Karena dia salah satu AC dengan teknologi terbaik saat Baik. ini. Saat Dia ini. sangat hemat energi dibanding dengan AC konvensional. Betul. Yang kedua hemat instalasi. Karena instalasi terhubung antar indoor ke outdoor itu cukup satu jalur. Baik. Dan yang ketiga untuk perbaikan Baik. mereka menggunakan computerized. Jadi kita nggak perlu naik turun, masuk plafon atau dan lain sebagainya. Kita cukup dengan menggunakan Daikin tool, Iya. kita cek keluar ada error sudah pasti tahu Sistem itu rusaknya di komputerisasi mana. itu langsung ngeling teman-teman. Jadi Betul. nggak repot-repot. Tadi Mas Sabari bilang kan masuk plafon segala macam naik turun, tapi kita udah ada toolkitnya Pak ya. Iya. Dari Daikin itu memudahkan kami praktisi ataupun installer di lapangan itu sangat mudah untuk Dan juga maintenance-nya sangat mengerjakan. mudah. Sangat mudah ya Pak ya. Karena dia terkontrol. Terkontrol apabila maintenance kita bisa input data, Iya. kita bisa cek secara computerized bahwa kondisi AC ini seperti apa, baik secara mechanical, electricalnya ataupun kinerja AC-nya. Jadi database-nya itu semuanya kita bisa dapatkan Bisa, Pak ya. Oke. bisa kita download. Oke Pak, kita nggak usah berlama-lama supaya teman-teman ini mungkin udah penasaran nih Iya, menyaksikan. oke. teman-teman, Kita langsung ke lokasi. Kita langsung ke lokasi. Cus. Baik teman-teman, kami sudah berada di ruangan di mana ini adalah salah satu tempatnya di mana 3 unit outdoor ini terkoneksi satu sama lain, yaitu nanti dengan 6 indoor. Jadi ini teman-teman VRV yang kita kulik hari ini tentunya. Nah, ini beberapa komponen spare part sedang dikerjakan oleh Pak Sabar, di mana Pak Sabar ini salah satu ketua DPD ACC Banten dan beliau langsung aplikator di lapangan. Betul. Nah, Ini setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada 2 kerusakan. apa aja Pak? Yang pertama itu board noise-nya ini, ada kapasitor yang memang sudah konslet nih kebakar. Teman-teman nanti saya kasih lihat ya. Ya. Sampai hangus teman-teman Hangus. ya, hangus. Jadi udah ini membuat ini protect dan short. Dan supaya, kebetulan dan kita tidak juga udah rotasi. bongkar. Iya. Yang paling penting adalah kerusakan di mainboard dan dia IC IPM-nya rusak. Kita udah Ini cek. teman-teman, karena ini salah satu komputerisasi otaknya di sini teman-teman. Ya, yang mengatur sistem ada di sini. Dua ini Pak ya. Ini Iya. kalau saya bisa bahasa awamnya mungkin ini powernya, ini komputerisasinya Pak Iya, ya. betul. Seperti itu. Dan kita sudah dapatkan Pak spare partnya Sudah ya. spare part-nya udah kita dapat sudah dan dapat, sudah teman-teman. kita uji. Sudah Itulah, dites juga. kecepatan ketersediaan spare part Daikin. Daikin Service Center Indonesia teman-teman. Iya. Wah, sangat rekomen. Kita sudah ready. Sebentar Pak. Masih bau. Bau baru teman-teman. Lalu ini juga Kalau ini baunya bau hangus. Tuh beda teman-teman. sudah kebetulan udah lengkap spare part-nya. 3 hari yang lalu kita cek. Sempat PO berapa hari Pak ini Pak? PO hanya 2 hari. 2 hari kerja. teman-teman. 2 hari kerja. 2 kali 24 jam langsung unitnya bisa langsung kami dapatkan. Ya. Tentunya melalui tahapan proses PO ya teman-teman. Nggak Betul. bisa kita ujuk-ujuk langsung. Dan beli, tidak gitu. semua bisa PO. Jadi ya Tidak semua. harus yang bersertifikasi VRV. Betul. Jadi kalau untuk teknikal umum itu tidak bisa mendapatkannya. Yang sudah mendapatkan sertifikasi secara resmi itu bisa nanti mendapatkan spare part ini teman-teman. Oke, Seperti itu. Jadi Kalau beli di online nggak ada ya Pak ya? nggak Kalau nggak mungkin ada. ada mungkin Ada. copotan. Ada cuma copotan. Oke. Nah, ini penggantinya. Ini penggantinya teman-teman. Nih. Nanti kita aplikasikan. Nah, nanti saya shoot teman-temannya saya dekatkan. Jadi nanti kita aktivitasnya penggantian ini sekaligus teman-teman ada tambahan di mana di sini kan ada heatsink dan ini jangan lupa dikasih pasta ya Pak ya. Betul. Nah, Jadi ada pekerjaan tambah yang Tambahan. kita lakukan, yaitu satu pasta IC IPM. betul. Apa sih fungsinya pasta itu? Ternyata Wajib sangat penting nih teman-teman, iya. untuk installer atau mungkin tim engineering gedung.
dan user yang menggunakan VRV wajib tahu nih. Jadi lebih baiknya, lebih bagusnya mainboard daripada Coba, Pak, saya PCB kasih. VRV itu kita Oh, iya, pasta. yang ini, Pak. Oke. Kita pasta, kita lapisi pasta di sini. Fungsinya apa? Yang itu untuk menjaga IC IPM ini supaya Tidak overhead. tidak overhead, Iya. supaya suhunya tetap stabil dan kinerja membaca, protek dan cara kerja VRV ini tetap terjaga. Betul, karena saya juga sering teman-teman mengerjakan yang dari Daikin itu yang inverter, itu juga ada IC IPM dan itu wajib digunakan pasta. Dan saya himbau teman-teman jangan pernah gunakan pasta sikat gigi. Ada Pak? Yang gunakan pasta sikat gigi ada. Ada. Yang betul. penting dia tahu pasta. Iya, Oh, itu pasta gigi. Iya. Nggak tahunya pasta gigi dipakai. Akhirnya kemudian ada khusus. error. Jadi, Jadi ada khusus untuk teman-teman. pasta ada khusus ya. Ada beberapa produk, tapi kita selalu menggunakan produk yang terbaik. Yang terbaik betul. Karena kita ingin kualitas kerja kita terbaik. Betul. Jadi memberikan kepuasan konsumen Dan selain menjaga brand. selain daripada IC PM ini, kita juga akan pasta di heatingnya supaya oke. heatsink ini supaya menjaga suhu tetap stabil, tidak ada fluktuatif, sehingga menjaga kinerja mainboard PCB VRV ini supaya tetap Usia aman. pakainya lebih lama ya Pak ya. Tentu Iya. lifetime-nya akan lebih lama apabila kita pasta. Jangan kita mentang-mentang cuan, kita kerjanya ngasal, nggak taunya cepat rusak kan nanti kan kita sendiri tentunya ya yang akan rugi. Dan kita bagaimana kita sebagai praktisi teknisi Indonesia itu memberikan pelayanan Yang purna terbaik. servis yang terbaik seperti itu teman-teman. Masalah cuan kita cari berkahnya aja. Oke. Betul. Oke, apalagi Pak? Kita langsung aktivitas ya, Kita aplikasikan. aktivitas kita boleh silakan di Siap, oke teman-teman. shoot, kita lakukan penggantian. Siap. Dan ini kita harus hati-hati Pak karena di bawah ini banyak pipa ya. Betul. Banyak pipa dan kita hati-hati juga. Tetap safety itu kita utamakan. Betul. Jangan sampai pipanya nanti kepijak dan terkoyak. Bocor. Ya, bocor. Wah, Kita gara-gara ini nggak taunya freon kita Pak. Iya. Wah itu repot teman-teman. repot. Kita Oke. tetap hati-hati teman-teman. hati-hati. Jangan ceroboh di lapangan. Oke. Siap. Ini yang barunya Pak. Oke. Barunya, oke. Bisa dipegang. oke. Saya tak ambil kamera supaya teman-teman bisa lihat, saksikan lebih dekat lagi. Nah, ini teman-teman ya, VRV-nya. Nih. Oke, teman-teman bisa lihatnya menggunakan jenis freon R410A. Ya, ini ya. Di sini ada kodenya. Teman-teman installer, teknisi juga. Salam hormat, salam sehat untuk teman-teman para sahabat-sahabat teknisi installer di Indonesia, juga beberapa negara yang menyaksikan tayangan kami tentunya. Bukan untuk menggurui, tapi kita saling sharing ya teman-teman ya, supaya tidak menjadi perbincangan yang aneh-aneh nanti ya. Bisa nanti sampaikan kritik, sarannya bisa di kolom komentar. Jadi seperti ini masukannya teman-teman ya. Pak Justin kerjanya kurang begini, harus begini. Nah boleh tuh kritik-kritik dan saran yang terbaik untuk kami, Freon Balpusial juga Venus AC tentunya. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan jasa kami, nanti bisa kepo-kepoin di kolom komentar. Akan kami berikan layanan selama kami waktunya dan tempat terjangkau, serta sama-sama ada kecocokan untuk biayanya. Nah ini nanti heatsink yang akan kami lakukan untuk pasta ulang teman-teman. Karena pasta itu adalah sebagian dari syarat ya, supaya nanti yang tadi disampaikan oleh rekan saya Pak Sabar supaya lebih awet. Nah ini beberapa komponen yang sedang terlepas, nanti akan kami gunakan ataupun kami rakit kembali. Nah, dan ini untuk power listriknya teman-teman, ini sudah menggunakan 3 pas ya. Jadi hati-hati, jangan langsung main pegang. Ini urusannya udah langsung keselamatan nih teman-teman ya. Jadi ini sudah menggunakan listrik 3 pas. Jadi power juga di ujung juga menggunakan power. Ngeling satu sistem teman-teman, tentunya dengan power masing-masing. Nah seperti ini. Oke teman-teman bisa lihat ya. Dan ini ya, dalam satu unit ini, satu unit outdoor ini terdapat 2 kompresor. Di sini terdapat motorized, ada valve service-nya, semuanya ada di sini teman-teman. Nah, Semua menggunakan sensor. semuanya menggunakan terkoneksi sensor ya Pak ya. Iya. Nah, untuk teman-teman yuk kita upgrade supaya kita lebih mengerti dan kita memahamin supaya kita next level teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, semuanya terkoneksi secara komputerisasi teman-teman. Jadi udah nggak analog ataupun manual.
Jadi ada trouble di bagian manapun itu langsung terdeteksi kode error, dan dari kode error kita menggunakan toolkitsnya dari Daikin itu bisa langsung terdeteksi. Ini sangat memudahkan. Jadi nggak usah ragu, nggak usah sungkan. Jadi apalagi pilihannya tentunya salah satunya VRV Daikin menjadi salah satu pilihan untuk tata udara dimanapun Anda berada untuk menjawab kebutuhan tata udara Bapak Ibu sekalian juga pemirsa setia kami. Ini proses ya kami kerjakan untuk meletakkan beberapa part komponen yang tadi sudah kemarin kami cek dan sudah kami dapatkan spare partnya ya. Dan kami adalah ACC ya, tentunya yang sudah tersertifikasi untuk penanganan beberapa trouble-trouble tata udara di Indonesia. Baik mau di luar negeri ya, selama biayanya ditanggung, siap meluncur. Ini harus hati-hati teman-teman ya. Nah, beberapa part ini harus terkoneksi dengan baik, tidak boleh ada kesalahan. Mungkin salah satunya yaitu bahasa awamnya itu pengkabelannya itu harus tepat presisi ya teman-teman ya. Jangan sampai saat pengerjaan kita terledor, itu membuat sistem tidak bekerja. Bahkan bisa terjadi korsleting dan short. Sayang, spare part yang sudah kita ganti tidak ada hasil. Ini adalah salah satu proses teman-teman, yaitu memberi pasta ya. Ini memberikan pasta teman-teman. Ini khusus teman-teman ya pastanya. Jadi jangan menggunakan pasta yang tidak jelas produknya. Jadi pasta yang lama ini sudah kurang baik, harus kami tambahkan dan kami ganti, berikan pasta yang baru. Nah seperti ini. Apa sih gunanya? Itu tadi yang sudah kami jelaskan untuk mendistribusikan panas ke heatsink ini supaya tidak overhead pada PCB mainboardnya ini teman-teman, sehingga panas dari PCB mainboard ini terdistribusi ke heatsink.